Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan mengenai bagaimana cara mengerjakan assignment yang di-delivery melalui GitHub Classroom. Nah, untuk bisa mengerjakan assignment yang di-delivery menggunakan GitHub Classroom, Anda harus memiliki akun GitHub dan memiliki invitation link menuju ke assignment yang mau Anda kerjakan. Jadi sebagai contoh, misalnya di sini saya memerankan seorang mahasiswa dengan nama Sigurita. Jadi Sigurita ini adalah mahasiswa yang baik dan benar, ya, suka menabung dan rajin membantu orang tua. Nah, di sini akunnya adalah akunnya Sigurita dan saya sudah punya invitation link-nya, sini sebagai contoh. Nah, ketika Anda membuka atau mengakses invitation link tersebut, Anda akan diminta untuk menyetujui atau meng-accept assignment yang akan Anda kerjakan, ya. Jadi Anda akan disuguhi tampilan seperti ini kurang lebih, lalu Anda accept saja assignment-nya. Nah, si GitHub akan meng-create sebuah repository yang akan berafiliasi dengan akun Anda, ya. Jadi akan berafiliasi dengan akun Anda. Nah, di sini dia minta kita untuk nge-refresh, ya. Kita refresh saja. Ini karena kita dibuatkan repo baru, gitu ya. Jadi takes time. Nah, kita refresh aja. Nah, ini adalah repo yang baru saja di-generate, ya. Kita klik. Nah, ini adalah repositorinya. Jadi sudah di-create dan di sini wrong, ya. Jadi penilaiannya nanti otomatis. Di sini wrong, masih cross, ya. Ini berarti masih salah. Nah, ini ada deskripsi dari persoalan yang harus dikerjakan, ya. Nanti kita akan lihat satu-satu. Nah, untuk setiap task itu ada nilainya, ya, 20, 30, dan 50. Nanti kita akan demonstrasikan untuk task yang pertama saja. Task 2 dan 3 akan menjadi bagian Anda. Nah, Anda bisa lihat juga FAQ di sini, ya. FAQ ini tentang apa saja yang perlu dipersiapkan, ya, pertanyaan-pertanyaan umum. Silakan Anda bisa cek di sana. Nah, yang berikutnya kita akan lakukan adalah mengclone repository ini ke lokal. Jadi ini kan masih di cloud, ya. Kita akan clone ke lokal, ya. Caranya kalau saya di sini menggunakan GitHub Desktop, Anda bisa menggunakan yang lain, ya. Misalnya source tree, nggak ada masalah, ya. Di sini untuk for the sake of demonstration saya gunakan GitHub Desktop. Kemudian saya open, ya. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Nah, saya akan clone saja. Nah, Anda bisa pilih lokasinya, ya, silakan. Di sini lokasinya sudah cocok, saya clone. Nah, setelah di-clone, Anda bisa membuka di Explorer. Nah, ini adalah berkas-berkas yang ada di repository Anda. Kemudian Anda juga bisa impor ke Eclipse, ya, untuk Anda kerjakan di sana, atau Anda bisa menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini saya demonstrasikan menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini kita punya semua kopian yang ada di repository, ya. Jadi ada README dan lain-lain, ya. Jadi perlu diingatkan bahwa yang boleh dimodifikasi hanya direktori src saja atau source. Selain itu tidak boleh diedit. Nah, kalau Anda edit, bisa jadi nanti ketika dinilai itu akan fail, ya. Jadi jangan coba-coba mengedit yang di luar source. Oke, itu yang perlu ditekankan. Kemudian kita akan coba mulai mengerjakan task yang pertama, ya. Jadi task yang pertama diminta untuk memodifikasi T00env. Hello World-nya adalah fully qualified name. Ya, kita bisa lihat sini, src, ya, di dalam folder src. Lalu T00 ini adalah package-nya, T00env. Kemudian yang diminta adalah Hello World, ya. Jadi Hello World kita akan edit, ya. Kita akan modifikasi Hello World. Kemudian yang diminta adalah oh, ini saya close aja nih, ya. Jadi biar cuma satu view saja. Nah, yang diminta adalah mengisi name dan nama pada author annotation. Jadi ini adalah author annotation. Silakan Anda isi dengan data diri Anda. Misalnya di sini saya tulis seperti itu.
Kemudian diminta untuk melengkapi kelas tersebut sehingga tampak seperti kode berikut. Oke, bedanya adalah di sini ada main method ya. Saya copy aja, kemudian saya paste di sini. Kemudian saya rapikan. Oke. Nah, berikutnya karena kita assume ini sudah mengikuti apa yang diminta ya, ini kan udah semua diminta ya, kita diminta untuk selanjutnya mengcommit ya dan nge-push atau ngirim balik ke cloud. Nah, sebelum itu kita harus coba dulu ya internally. Anda bisa run seperti ini, Anda klik aja itu. Nah, ini dia akan nge-run. Nah, ini outputnya ya, saya coba gedein sedikit. Oke, ini adalah outputnya ya, hello world seperti ini. Nah, persoalannya adalah ini tidak seperti apa yang akan dikerjakan oleh GitHub Classroom ya. GitHub Classroom lebih tradisional caranya, jadi Anda harus compile dan run manual untuk memastikan bahwa outputnya itu sudah make sense, sudah benar gitu ya. Nah, caranya, ini saya akan buka terminal ulang ya, terminal saya buka baru. Nah, caranya adalah kita akan coba compile manual dan run manual supaya Anda ngerti caranya ya. Untuk mengcompile kita menggunakan perintah javac ya, java compile, kemudian kita berikan nama berkas yang akan dikompil ya. Yang akan dikompil adalah src, kemudian slash apa ya, v00 ya, kemudian env dan hello world ya. Kemudian kita sebutkan atau kita berikan informasi tambahan kemana akan di-compile atau kemana bytecodes-nya akan diletakkan ya. Nah, diletakkan di directory bin ya. Di sini ada directory bin namanya. Ya, kita akan letakkan hasil kompilasi di sana. Nah, kita tinggal eksekusi saja. Oke, sudah berhasil. Nah, untuk melakukan eksekusi, kita tidak bisa dari sini, atau saya sangat tidak sarankan langsung dari sini. Jadi sebaiknya Anda menavigate ke directory bin terlebih dahulu ya. Lalu dari sini kita melakukan eksekusi ya. Saya akan clear screen dulu. Nah, untuk melakukan eksekusi kita menggunakan perintah Java, kemudian fully qualified name-nya. T00, kemudian env, lalu hello world. Kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah outputnya. Nah, bagaimana caranya kita mengcompile tanpa keluar dari directory bin ya? Mungkin kita habis ngedit, terus kita mau nge-compile tanpa keluar dari directory bin ya. Yaitu seperti tadi sebenarnya. Bedanya di sini kita kasih dot slash slash ya. Sorry, dot slash ya. Dot slash ini harusnya bisa ya. Oke, mantap. Nah, kemudian kita clear screen dan kita bisa run kembali ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini contoh ketika kita nge-compile dan nge-run di local. Nah, berikutnya adalah setelah selesai ya, kita udah yakin oh ini udah bener nih. Berikutnya kita akan kirimkan balik ke pekerjaan kita ini supaya di-grade oleh GitHub Classroom. Nah, caranya kita akan menggunakan GitHub Desktop sebentar lagi, tapi sebelum itu kita harus mengisi changelog terlebih dahulu. Changelog ini isinya adalah apa yang barusan Anda kerjakan sehingga Anda ingin dinilai oleh GitHub Classroom ya. Jadi misalnya contohnya, nah ini contoh saja, ini saya copy ya, saya copy, kemudian saya save, lalu kita menuju ke GitHub Desktop. Nah, di GitHub Desktop ini pastikan Anda mencontreng semua berkas yang Anda ingin kirimkan ya. Anda contreng semua berkas yang Anda ingin kirimkan. Lalu Anda paste di sini message yang tadi ya, tapi tanpa titik belakangnya. Nah, kira-kira seperti itu, very simple. Kemudian kita commit ya. Kita commit. Setelah di commit kita push. Nah, setelah kita push ini berkas kita akan dikirim ke GitHub yang ada di cloud untuk kemudian dinilai. Nah, kita akan menuju ke GitHub Cloud ya, yang ada di cloud. Kita akan refresh nih web page-nya. Nah, ini masih proses ya, ini masih bulat gitu, artinya pasti dinilai. Nah, nanti akan ada hasilnya ya. Kita tidak akan expect hasilnya adalah correct semua,
karena kita belum menyelesaikan semua tas, kan baru satu tas aja ya. Nah, tas yang berikutnya silakan Anda kerjakan sehingga Anda nanti bisa dapat nilai full ya. Kita lihat lagi. Oke, ini fail ya. Kita akan cek, kita klik di sini. Lalu kita klik detail ya. Nah, ini akan tampil ya nilai kita masih 20/100 ya, karena kita baru menyelesaikan tas yang pertama ya. Tas pertama ini udah contreng, udah bener. Tas kedua silakan Anda teruskan. Lalu nanti ada tas 3. Nah, tas 3 itu akan dinilai 2 kali, bukan nilai 2 kali ya. Akan ada 2 tes yang menggunakan tas 3. Jadi kalau tas 3 Anda kerjakan, dia akan ngetes dengan tes 3 dan tes 4. Jadi diuji 2 kali, kira-kira seperti itu. Nah, demikian secara garis besar cara mengerjakan assignment yang di-delivery menggunakan GitHub Classroom. Silakan Anda meneruskan dan semoga bisa dapat nilai maksimum. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di sesi yang lain. Thank you. Ciao.